Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Hidayah A dengan NIM A1Q12005 dari kelas A jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Halo teman-teman, senang akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir dengan judul materi Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Bimbingan dan Konseling Karir. Mungkin sampai di sini perkenalan saya. Selanjutnya, saya akan mulai memaparkan penjelasan mengenai judul presentasi kali ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tujuan bimbingan karir. Secara umum, tujuan bimbingan karir di sekolah adalah membantu siswa dalam memahami diri dan lingkungannya, dalam mengambil keputusan, merencanakan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju pada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya yang menjadi sasaran pelaksanaan bimbingan karir di sekolah menurut Dewa Ketut Soekardi adalah: yang pertama, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri atau self-concept. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dalam persiapan memasukinya. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan bersedia dalam dunia kerja. Yang kelima, siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan sebagainya. Dari beberapa tujuan konseling karir di atas atau yang telah saya sebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan konseling karir pada pokoknya adalah membantu agar individu siswa mampu memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antar dirinya dengan dunia kerja melalui suatu pembuatan rencana dan keputusan secara tepat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kepada siswa, konselor yang melibatkan diri dalam masalah karir dituntut untuk meningkatkan kepercayaan diri pada para klien melalui pendekatan konseling karir dan teknik yang sesuai dengan para klien, terutama dalam proses memilih, menetapkan, dan memutuskan pekerjaan, jabatan, atau karir secara tepat. Baik, pembahasan selanjutnya adalah fungsi bimbingan konseling karir. Bimbingan karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan karir sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh klien dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemantapan pilihan jurusan kepada siswa karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Untuk mengacu pada fungsi bimbingan dan konseling secara umum, maka fungsi bimbingan dan konseling karir di sekolah adalah: yang pertama, fungsi pencegahan, memberikan siswa informasi-informasi mengenai diri dan dunia kerja untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah-masalah di masa yang akan mendatang. Kedua, fungsi pemahaman. Bimbingan konseling karir memberikan pemahaman pada siswa tentang gambaran dirinya dengan dunia kerja. Ketiga, fungsi penyaluran, membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah, siswa sekolah, dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi keempat, fungsi adaptasi, membantu siswa untuk menyelesaikan program pendidikan. Bimbingan konseling karir dalam aspek pengembangan karir berfungsi sebagai alat atau sarana dalam proses membantu siswa agar satu, mampu memahami potensi yang ada pada dirinya sendiri dengan mengenali minat, bakat, sikap, dan keterampilan dan cita-citanya. Kedua, memahami nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat dan dunia kerja. Ketiga, memahami identitas karir yang berhubungan dengan identitas dirinya, jenis pendidikan dalam meraih cita-citanya. Keempat, menemukan hambatan-hambatan dari dirinya sendiri dan lingkungan. Kelima,
merencanakan dan menentukan karir di masa depan. Baik, pembahasan terakhir yaitu prinsip bimbingan konseling karir. Dalam pemberian pelayanan bimbingan karir, terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelaksanaan layanan bimbingan karir. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bimbingan karir, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk mengungkapkan prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program ini dirancang untuk melayani kebutuhan semua siswa. Kedua, program bimbingan karir merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga, tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit atau operasional dan menunjang pencapaian keseluruhan program bimbingan. 4. Pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah. 5. Adanya penjabaran mengenai tugas-tugas serta tanggung jawab dari masing-masing personel bimbingan. Keenam, ada dua hal yang esensial dari keperluan-keperluan untuk penyelenggaraan bimbingan karir, yaitu data pribadi siswa untuk memahami diri, dan informasi untuk perencanaan pendidikan dan pembuatan keputusan karir. Yang ketujuh, adanya dukungan serta perlibatan orang tua siswa demi kelancaran penyelenggaraan program dan tercapainya tujuan layanan bimbingan karir. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip bimbingan dan konseling karir. Mungkin penjelasan ini yang saya paparkan masih terdapat banyak kekurangan dan mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Mungkin sampai sini saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.